Pola ini dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20, ayat 19 sampai 20 khususnya. Inilah rupanya yang dilakukan oleh Paulus dan Barnabas di dalam pelayanan misi mereka. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu di kota Derbe. Ini bicara pergi, Paulus dan Barnabas pergi ke kota itu dan kemudian memberitakan Injil. Setelah memberitakan Injil, apa yang terjadi? Memperoleh banyak murid. Bukan cuma orang-orang itu menjadi percaya, tapi Paulus dan Barnabas memuridkan mereka. Setelah memuridkan mereka, mereka kembali ke Listra, Ikonium, dan Antioquia. Ini adalah kota-kota yang dikunjungi sebelumnya. Di tempat itu, di Listra, Ikonium, dan Antioquia, mereka menguatkan hati murid-murid itu. Menasehati mereka. Ini menggembalakan. Paulus dan Barnabas itu menggembalakan orang-orang yang sudah diinjili, orang-orang yang dimuridkan, supaya mereka bertekun dalam iman, supaya mereka terus boleh mengerjakan kehendak Tuhan. Dan kemudian mereka juga memberikan satu hal yang gak enak. Untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Ketika Kristus mengatakan, kamu mau ikut aku? Kalau engkau mau ikut aku, sangkal diri, pikul salib, baru ikut. Paulus melakukan yang sama. Paulus katakan untuk kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Satu gereja yang masih baru, sudah dikasih satu warning, akan ada kesulitan yang harus kamu tanggung. Tapi kalau kamu tekun, kamu setia menanggung itu, kamu akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat 23. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu. Mereka memilih orang-orang yang mereka melihat bisa dipercaya. Adalah orang-orang yang mencintai Tuhan, yang mencintai jemaat, yang diberi karunia pelayanan oleh Tuhan. Paulus dan Barnabas tidak bisa selama-lamanya ada di kota-kota itu. Mereka harus mengatakan selamat tinggal. Kami harus pergi ke tempat lain. Karena Tuhan mengutus kami menjadi misionaris pergi ke tempat lain. Kamu kerjakan dengan tekun imanmu. Pelihara dengan tekun anugerah Tuhan yang sudah ada padamu. Bertumbuhlah, kerjakan seluruh kehendak Tuhan. Tanggunglah sengsara salib yang memang harus kamu tanggung sampai selesai. Ini yang dilakukan oleh Paulus dan Barnabas. Ini misi Kristen. Dan kalau kita bandingkan dengan tadi Matius pasal yang ke-28, kita bisa lihat yang sama kan ya. Paulus pergi ke kota-kota itu. Jadikan semua bangsa muridku. Paulus pergi bukan cuma memberitakan Injil, tapi Paulus minta mereka untuk punya satu komitmen menjadi seorang murid, mengikut Tuhan sampai selesai, sampai akhir. Kemudian baptislah mereka, itu bicara ada satu gereja. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajar mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Paulus itu menasehati orang-orang di 3 kota ini, di Listra, Ikonium, dan Antioquia, untuk mereka dengan tekun mengerjakan iman mereka. Bapak Ibu bisa lihat hal-hal yang sama. Paulus mengambil dari Matius 28. Pada waktu Paulus melayani, Matius belum ditulis. Injil Matius nanti akan ditulis tahun 60-an. Tapi Paulus itu sudah mengerjakan apa yang menjadi amanat agung Tuhan bagi para rasul.